Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatoni Ali Wafa, kelas 1B PGSD. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Filsafat Pendidikan Prodi PGSD kelas 1B STGP PGRI Sumeneb tahun ajaran 2023-2024. Saya akan menjawab soal yang pertama. Apa yang dimaksud filsafat etimologi dan terminologi? Jelaskan menurut tokoh dan pandangan Anda. Jadi, filsafat etimologi membahas asal-usul kita, sementara filsafat terminologi berkaitan dengan makna kata atau istilah. Menurut tokoh, Plato menganggap etimologi penting untuk memahami ide dasar kata. Sementara Aristoteles fokus pada pemahaman konsep melalui terminologi. Saya melihatnya sebagai penting untuk klarifikasi konsep dan komunikasi yang jelas. Jadi, menurut pandangan saya mengenai filsafat etimologi dan filsafat terminologi, filsafat etimologi membahas asal-usul kata dan pengertian suatu konsep. Sementara filsafat terminologi membicarakan penggunaan dan definisi kata dalam suatu konteks tertentu. Keduanya penting dalam memahami bahasa dan pemikiran manusia. Nah, etimologi membantu kita mengeksplorasi akar kata, memahami evolusi, makna dan mengaitkannya dengan aspek historis dan budaya. Sementara itu, terminologi berkaitan dengan pemakaian kata dalam domain khusus seperti ilmu pengetahuan atau profesi tertentu. Dengan memahami etimologi, kita dapat menggali lebih dalam makna dari suatu konsep, sementara terminologi membantu menjaga konsistensi dan pemahaman bersama dalam bidang tertentu. Kombinasi keduanya memperkaya pemahaman kita terhadap bahasa, ide-ide yang diwakili oleh kata-kata tersebut. Baik, saya akan menjawab soal yang kedua, yakni coba Anda jelaskan dengan singkat sejarah filsafat dari masa ke masa sampai abad modern beserta para tokohnya. Jadi, filsafat telah mengalami evolusi yang sangat panjang dari masa kuno hingga masa modern saat ini. Dimulai dengan filsafat Prasokrates di Yunani kuno. Sokrates membawa pendekatan dialogisnya. Kemudian Plato mengembangkan gagasan tentang realitas, ide, dan negara ideal. Nah, Aristoteles, dia itu seorang murid Plato, memberikan kontribusi besar dalam logika, etika, dan ilmu alam. Di Romawi, Cicera menjadi tokoh yang sangat penting. Kemudian, pada abad pertengahan, melibatkan pemikiran filsafat Kristen seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Renaissance membawa kembali minat pada filsafat klasik. Nah, memasuki abad pencerahan, tokoh seperti Descartes dan Kant menekankan rasio dan pemikiran kritis. Filsafat kontinental yang dimana dipimpin oleh Hegel, Nietzsche, dan Heidegger yang kemudian muncul di Eropa. Nah, pada abad ke-20, filsafat analitis berkembang dengan Russell
dan Wittgenstein. Eksistensialisme muncul dengan Sartre dan Camus. Filsuf seperti Popper dan Kant mempengaruhi epistemologi dan filsafat ini. Nah, kini dalam abad modern, filsafat terus berkembang dengan kontribusi dari berbagai aliran dan tokoh, memperkaya pandangan tentang eksistensi dan pengetahuan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni jelaskan secara singkat kesimpulan dari makalah filsafat yang Anda presentasikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saya yakni ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama meliputi definisi logika, urgensi berpikir logis, dan mekanisme berpikir logis. Jadi bisa ditarik kesimpulan yakni logika adalah suatu sistem penalaran yang konsisten dan rasional. Penting untuk memastikan argumentasi yang tepat dan kesimpulan yang benar. Berpikir logis menjadi urgensi karena mampu meningkatkan kejelasan pemikiran, mengurangi kesalahan dalam penalaran, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang baik dan bijak. Mekanisme berpikir logis seperti deduksi dan induksi untuk merinci proses penalaran dengan baik dan akurat. Kemudian penerapan logika dalam berpikir memberikan dasar yang kokoh untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal dan relevan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.